Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 1 PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Negeri Padang akan menyajikan sebuah video mengenai pembahasan tugas kelompok topik 1, yaitu mengenai konsep dasar pengembangan kurikulum, mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian prinsip relevansi. Prinsip ini merupakan prinsip dasar yang paling dasar dalam sebuah kurikulum. Prinsip ini juga bisa dikatakan sebagai rohnya sebuah kurikulum. Artinya, apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya. Kurikulum menjadi tak bermakna. Prinsip relevansi mengandung arti bahwa sebuah kurikulum harus relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga para siswa mempelajari iptek yang benar-benar terbaru yang memungkinkan mereka memiliki wawasan dan juga pemikiran yang sejalan dengan perkembangan zaman. Relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Artinya, suatu kurikulum harus sesuai dengan potensi intelektual, mental, emosional, dan fisik dari para siswa. Kemudian, apabila prinsip tidak terlaksana dalam kurikulum yang nyata, maka potensi yang dimiliki anak tersebut tidak berkembang sebagai potensi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan kehidupannya. Relevan dengan kebutuhan karakteristik masyarakat, artinya kurikulum harus membekali para siswa dengan sejumlah keterampilan pengetahuan dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Apabila tidak terlaksana, maka siswa tidak dapat beradaptasi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Relevansi memiliki makna sesuai dan serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi ini, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum, yaitu tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi atau relevansi epistemologi, tuntutan dan potensi siswa atau relevansi psikologis, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat atau relevansi sosiologis. Oleh sebab itu, dalam membuat kurikulum, harus memperhatikan kebutuhan dari lingkungan masyarakat, siswa, dan di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja yang akan datang. Nah, dalam realitanya, prinsip di atas memang harus betul-betul diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Kemudian yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan adalah dengan perkembangan teknologi, sehingga nantinya mereka selaras dalam upaya membangun negara. Selanjutnya, implementasi prinsip relevansi dalam pembelajaran. Pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan relevansi dalam pengembangannya adalah kurikulum 2013 yang berubah menjadi kurikulum merdeka, sesuai kebutuhan relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian berubah hingga sekarang menjadi kurikulum merdeka. Salah satu kurikulum merdeka adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara-negara yang dimana siswa diberikan kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Contoh yang mencerminkan tidak relevansinya suatu kurikulum adalah pada masa pandemi COVID-19. Siswa diminta untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun, hal itu berdampak pada sekolah terpencil, salah satunya adalah SMPN 6 Lagan Gadang. Pada masa pandemi COVID-19, siswa diperintahkan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring. Siswa menjadi kesulitan karena daerah tempat tinggal mereka sulit mendapatkan akses internet, apalagi sinyal di sana juga lemah. Hal lain yang tidak relevan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dituntut dalam kurikulum merdeka. Dari permasalahan tersebut, maka upaya pemerintah adalah untuk memahami lingkungan, kondisi, dan kebutuhan peserta didik agar relevansi kurikulum tersebut bisa dilaksanakan di sekolah. Hal lain juga tidak relevan adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dituntut dalam kurikulum merdeka. Oleh sebab itu, adanya penyusunan kurikulum yang harus relevan dengan kondisi dari sekolah. Sarana dan prasarana harus terpenuhi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik dan lancar.
Dikarenakan SNPN 6 Magang Kandang Hilir ini terletak pada kondisi yang tidak memungkinkan dalam melaksanakan kurikulum merdeka, maka diperlukan kerjasama antara guru dan juga yayasan di sekolah untuk melaksanakan kurikulum tersebut agar bisa dilaksanakan dengan baik. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.